Perkenalkan Pak, nama saya Selvi Anjani dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama. Ini saya mau izin untuk wawancara mengenai analisis kesalahan siswa dalam pemahaman matematika. Apakah diperbolehkan? Boleh Mbak, monggo. Oke, yang pertama adalah dari aspek pemahaman konsep siswa. Bagaimana Bapak melihat pemahaman siswa terhadap konsep bangun datar? Apakah sebagian besar siswa sudah memahami pengertian dan sifat-sifatnya? Sebagian siswa di kelas saya itu sudah mengenal bentuk-bentuk bangun datar, tapi masih banyak yang belum memahami Mbak tentang sifat, terus kelilingnya, terus rumusnya, apalagi itu yang belum banyak yang mengetahui. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah kesalahan apa yang sering dilakukan siswa ketika menentukan rumus yang sesuai jenis bangun datar? Mungkin kesalahannya yang paling sering terjadi itu menerapkan rumus luas dan keliling. Oke. Misalnya itu rumus persegi, biasanya kan kalau persegi kan sisinya sama. Kadang itu dikasih rumus persegi panjang, ya kayak gitu. Selanjutnya yaitu bagian mana dari pelajaran bangun datar yang paling sulit dipahami oleh siswa? Kalau soal materi bangun datar, biasanya itu bagian yang paling sulit memahami itu rumus keliling dan luas, apalagi itu dalam menghitung bangun datar yang gabungan. Materi itu yang paling sulit dipahami oleh siswa. Selanjutnya adalah itu Pak, dari aspek kesalahan siswa. Nah, ini yang pertama saya tanyakan adalah kesalahan seperti apa yang paling sering dilakukan siswa saat menyelesaikan soal bangun datar? Kesalahan yang sering terjadi itu soal memahami soal. Misalnya membaca dan salah menulis rumus, terus mereka itu kurang teliti dalam menghitung. Misalnya itu. Terus selanjutnya, apakah kesalahan yang muncul lebih banyak terkait konsep, perhitungan, atau pemahaman terhadap perintah soal? Kebanyakan itu kesalahan muncul karena kurang paham konsep dasar. Disusul kesalahan menghitung sisi kelilingnya, dan salah memahami perintah soal. Oke. Terus selanjutnya, apakah ada perbedaan kesalahan antara siswa dengan kemampuan tinggi dan rendah dalam pemahaman konsep bangun datar? Dalam siswa berkemampuan tinggi, umumnya itu hanya salah hitung, Mbak. Terus sedangkan siswa yang kemampuan rendah, itu biasanya sering salah dalam konsep dan bangun menentukan rumus. Biasanya itu, kalau di dalam kelas saya. Oke. Selanjutnya saya akan menanyakan aspek penyebab kesalahan siswa Pak. Yang pertama, apa penyebab utama siswa melakukan kesalahan dalam memahami atau mengerjakan soal bangun datar? Penyebab utama itu biasanya karena siswa hanya menghafalkan rumus tanpa memahami maknanya. Terus saat bentuk soalnya berubah sedikit, mereka itu bingung. Ya contohnya bangun datar gabungan, kayak gitu. Oke. Apakah kesalahan siswa disebabkan oleh kurangnya latihan, kurang paham konsep, atau faktor lain? Kesalahannya itu juga terjadi karena kurang latihan dan sama motivasi belajar yang rendah terhadap siswa. Oke Pak. Selanjutnya itu adalah apakah suasana kelas atau lingkungan belajar juga mempengaruhi tingkat kesalahan siswa dalam pembelajaran matematika? Ya, pasti itu. Suasana kelas yang ramai membuat siswa itu kurang fokus. Oke Pak, yang keempat itu saya menanyakan tentang aspek umpan balik dan pembentulan kesalahan. Bagaimana cara Bapak memberikan umpan balik kepada siswa setelah mereka melakukan kesalahan dalam memahami konsep bangun datar? Membahas kembali, Mbak, biasanya itu saya. Kalau membahas kembali bagian yang masih terdapat kekeliruan terhadap siswa. Misalnya siswa yang belum paham, itu saya bahas kembali dalam materi itu. Oke Pak. Terus apakah siswa mampu memperbaiki kesalahannya setelah diberikan penjelasan oleh guru? Biasanya setelah penjelasan ulang, sebagian besar itu siswa bisa memperbaiki jawabannya dengan benar. Tapi ya kadang ada siswa yang
masih belum memahami kayak gitu. Apakah Bapak melakukan tindak lanjut dengan menjelaskan kembali dan memberi soal ulang setelah kesalahan ditemukan? Pasti itu, Mbak. Karena di dalam kelas kan saya selalu memberi soal ulang setelah pembahasan materi agar siswa itu tidak mengulang kesalahannya. Yang kelima adalah saya menanyakan aspek upaya mengatasi kesalahan siswa. Setelah upaya yang Bapak lakukan agar siswa tidak mengulangi kesalahan yang sama pada materi bangun datar, yang Bapak lakukan apa? Memberi latihan bertahap dan membandingkan bentuk bangun agar mereka paham perbedaannya. Oke. Selanjutnya adalah apakah Bapak menerapkan pembelajaran remedial untuk membangun siswa yang sering melakukan kesalahan? Pasti itu, Mbak. Semua materi pasti dilakukan remedial agar siswa lebih memahami materi. Oke. Apakah penggunaan media konkret atau alat peraga membantu siswa dalam mengurangi kesalahan konsep? Ya, siswa lebih cepat dalam memahami itu karena mereka melihat bentuk secara langsung. Kalau tidak dikasih secara bentuk langsung, biasanya siswa itu sulit memahami karena kan tidak bisa secara konkret melihatnya. Bagaimana Bapak membantu siswa agar lebih memahami perbedaan rumus dan sifat pada setiap bangun datar? Biasanya membuat tabel, tabel perbandingan rumus agar siswa lebih mudah membedakan setiap bangun datar. Biasanya kayak gitu. Ini yang terakhir saya wawancari adalah ada aspek harapan dan refleksi. Menurut Bapak, model pembelajaran seperti apa yang dapat membantu mengurangi kesalahan siswa dalam memahami konsep bangun datar? Apa ya? Model pembelajaran discovery learning. Terus efektif itu. Karena apa? Siswa itu bisa menemukan konsepnya secara sendiri, secara mandiri. Terus bagaimana keterlibatan aktif siswa dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep bangun datar? Biasanya itu siswa aktif bertanya, Mbak, dan mencoba memahaminya, terus pemahamannya itu meningkat dan kesalahannya berkurang. Biasanya itu. Oke. Yang terakhir adalah apakah Bapak memiliki saran khusus agar kesalahan siswa dapat diminimalkan pada pembelajaran berikutnya? Guru sebaiknya memakai media konkret, nyata, dan latihan bervariasi agar siswa itu lebih paham dan tidak gampang jenuh dalam pembelajaran di dalam kelas. Oke. Wawancaranya sudah selesai, Pak. Saya terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Yes, sami-sami.